Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai arsitektur postmodern. Nah, sebelum ke materi, perkenalkan dulu ya anggota kami. Yang pertama ada Mas Ivan Arifki Yunanda, kemudian ada saya sendiri Siti Munafila, kemudian disusul Yoga Wisnu Setiawan, ada Krisnandia Agnini, dan ada Ian Putra Pamungkas. Langsung saja ya ke materi, sejarah arsitektur postmodern. Jadi, istilah postmodern sebenarnya sudah dikenal sejak pertengahan tahun 1970-an. Tidak hanya di dunia arsitektur, tetapi juga pada dunia seni lukis, tari, patung, film, bahkan ideologi. Irving Home menggambarkan sebagai the radical breakdown of modernism. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan berkelanjutan. Postmodern bukanlah gerakan revolusioner yang ingin lepas dan membuang nilai-nilai modernisme. Perkembangan postmodern bahkan sangat dipengaruhi oleh arsitektur modern. Charles Jenkins, seorang tokoh pencetus lahirnya postmodern, menyebutkan adanya alasan yang mendasari timbulnya postmodern, yaitu yang pertama, kehidupan kita sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke desa dunia yang tanpa batas. Perkembangan ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan tingginya daya tiru manusia. Yang kedua, canggihnya teknologi telah memungkinkan dihasilkannya produk-produk yang bersifat pribadi, lebih dari sekedar produksi massal dan tiruan massal yang merupakan ciri khas modernisme. Yang ketiga, adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional atau daerah. Kecenderungan manusia untuk menoleh ke belakang. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, arsitektur postmodern adalah pencampuran antara tradisional dengan non-tradisional, gabungan setengah modern dengan setengah non-modern, perpaduan antara lama dan baru. Arsitektur postmodern mempunyai style yang hybrid dan bermuka ganda atau sering disebut sebagai double coding. Selanjutnya yaitu penerapan arsitektur postmodern. Jadi menurut Budi Sukada tahun 1988 terdapat ciri khas arsitektur postmodern. Yang pertama yaitu komunikatif yang bersifat lokal atau populer. Sifat komunikatif ini diperoleh dari penyusunan komponen bangunan secara tepat, akan menghasilkan penampilan visual yang bermakna serta mengambil bentuk-bentuk alam yang fungsional dan mempunyai tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu. Selain itu dapat digunakan sebagai alat komunikasi arsitek dengan masyarakat serta waktu sekarang ataupun yang akan datang. Pada Museum Tsunami Aceh, sifat tersebut dapat ditemukan pada fasad bangunan yang menyerupai sebuah kapal besar. Selain itu, dapat digunakan sebagai alat komunikasi arsitek dengan masyarakat serta waktu. Pada Museum Tsunami Aceh, sifat tersebut dapat ditemukan pada fasad bangunan yang menyerupai sebuah kapal besar. Fasad bangunannya yang secara visual dapat menggambarkan sebuah kapal bermakna kapal identik dengan lautan, di mana lautan merupakan pusat dari terjadinya bencana tsunami. Konsep bangunan yang berbentuk rumah panggung menunjukkan bahwa bangunan tersebut mempunyai makna bahwa bangunan tersebut terletak di Aceh, yang bangunan tersebut mengadaptasi dari rumah panggung yang merupakan rumah adat daerah Aceh. Museum Tsunami Aceh merupakan keinginan sang arsitek yaitu Ridwan Kamil untuk menyampaikan pesan bahwa museum ini dapat dijadikan momentum bagi warga Aceh untuk dapat bangkit dari bayangan bencana tsunami dengan berserah diri kepada Tuhan. Pesan tersebut adalah semua bencana berasal dari Tuhan dan manusia hanyalah makhluk kecil yang harus bersyukur dan berserah diri atas apa yang telah Tuhan berikan, walaupun itu adalah sebuah bencana besar. Hal ini dapat dilihat dari ruangan pada bangunan yang bernama Space of Sorrow atau Rumah Sumur Doa, di mana di dalam ruangan ini terdapat lafaz Allah di bagian atas bangunan yang menangkap cahaya matahari, sehingga di dalam ruangan tersebut seolah-olah kita merasakan bahwa kita dapat
dapat berkomunikasi dengan Tuhan serta manusia lainnya. Menurut Budi Sukada tahun 1988, ciri-ciri arsitektur postmodern yaitu yang kedua, membangkitkan kenangan historik. Jadi Museum Tsunami Aceh dibangun untuk mengenang peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Di dalam museum tersebut terbagi atas beberapa ruang dengan setiap ruang memiliki makna maupun kenangan historik pada saat terjadi peristiwa tsunami tersebut. Berikut ruang-ruang yang terdapat di Museum Aceh. Yang pertama yaitu ada Space of Fear atau lorong tsunami. Jadi akses awal lorong tsunami untuk pengunjung memasuki Museum Tsunami yang memiliki panjang 30 meter dan tinggi 19 hingga 23 meter. Melambangkan tingginya gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Kemudian ada Space of Memory atau ruang kenangan. Jadi setelah berjalan melewati lorong tsunami yang panjang 30 meter, pengunjung memasuki ruang kenangan. Ruangan ini memiliki 26 monitor sebagai lambang dari kejadian tsunami yang melanda Aceh. Setiap monitor menampilkan gambar dan foto para korban dan lokasi bencana yang melanda Aceh pada saat tsunami sebanyak 40 gambar yang ditampilkan dalam bentuk slide. Yaitu ada Space of Confuse atau lorong cerobong. Jadi setelah sumur doa, pengunjung akan melewati lorong cerobong menuju jembatan harapan. Lorong ini didesain dengan lantai yang berkelok dan tidak rata sebagai bentuk filosofi dari kebingungan dan keputusan masyarakat Aceh saat di era tsunami pada tahun 2004 silam. Selanjutnya yaitu ada Space of Hope atau Jembatan Harapan. Lorong cerobong membawa pengunjung ke arah Jembatan Harapan. Disebut Jembatan Harapan karena melalui jembatan ini pengunjung dapat melihat 54 bendera dari 54 negara yang ikut membantu Aceh pasca tsunami. Jumlah bendera sama dengan jumlah batu tsunami yang di pinggiran kolam. Yang ketiga dari ciri khas yaitu berkonteks urban. Jadi, berkonteks urban yang dimaksud adalah kebutuhan akan suatu fasilitas yang berkaitan dengan suatu lingkungan urban. Sebuah ide yang dimunculkan dalam sebuah perencanaan Museum Tsunami Aceh memperhatikan fasilitas kepada beberapa aspek-aspek urban yang ada di wilayahnya. Museum Tsunami selain sebagai museum juga merupakan taman yang terbuka publik yang dapat diakses dan difungsikan setiap saat oleh masyarakat. Fungsi museum sebagai public space merupakan salah satu respon terhadap konteks urban. Selanjutnya yaitu ornamentasi. Jadi ornamentasi banyak digunakan pada bangunan-bangunan arsitektur postmodern. Tarian khas Aceh yaitu tari saman diaplikasikan pada Museum Tsunami, di mana tarian tersebut menggambarkan kekompakan dan kerjasama masyarakat Aceh, mencerminkan kehidupan sosial yang kental akan gotong royong dan tolong menolong, direfleksikan melalui kulit bangunan pada eksterior Museum Tsunami Aceh. Yang kelima yaitu representasional. Representasional yang dimaksud adalah pengetahuan umum yang ingin disampaikan kembali oleh arsitek sehingga tercipta ide maupun gagasan yang dapat diwujudkan dalam desain. Ide dasar dari perancangan Museum Tsunami ini adalah mengambil ide dasar rumah panggung Aceh sebagai contoh kearifan masa lalu serta gelombang tsunami yang diterapkan pada bentuk bangunan. Selanjutnya yaitu metaforik. Arsitektur metafora mengolah elemen bangunan serta eksplisit maupun implisit dengan suatu simbol atau sistem pertanda yang bisa dikenal, atau dengan kata lain metaforik yang dimaksud adalah pengisian bentuk-bentuk tertentu yang diterapkan pada desain bangunan sehingga orang lebih menangkap arti dan fungsi bangunan. Berdasarkan pengertian dari metaforik di atas dapat diperoleh bahwa metafora pada Museum Tsunami diperoleh dari pertanda yang terdapat pada bangunan. Pertanda
juga didapat dari konsep ruang, ide arsitektural, nilai sosial dan agama, serta aktivitas. Nah, ini ada konsep ruangnya. Yang pertama itu ada konsep ruang rumah Aceh. Nah, konsep ini mengacu pada kearifan arsitektur masa lalu dalam merespon tantangan dan bencana alam. Kemudian ada escape routing. Desain Museum Tsunami ini terletak bukit penyelamat sebagai antisipasi terhadap bawah tsunami di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu konsep ruang, Sea Wave. Dengan bangunan merupakan analogi dari epicenter sebuah gelombang laut sebagai pengingat akan tsunami. Kemudian ada Saman Dance, tarian khas Aceh yang melambangkan kekompakan dan kerjasama masyarakat Aceh, mencerminkan kehidupan sosial yang kental akan gotong royong, tolong-menolong, direfleksikan melalui kulit bangunan pada eksterior Museum Tsunami Aceh. Kemudian ada The Light of God. Dalam bangunan Museum Tsunami ini terdapat ruang berbentuk sumur silinder yang menyorotkan cahaya ke atas sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya yaitu ide arsitektural. Jadi Museum Tsunami ini didesain oleh Ridwan Kamil. Beliau berpartisipasi dan meraih juara pertama pada sayembara desain Museum Tsunami di Provinsi Manggroe Aceh Darussalam atau Rumah Aceh as Escape Hill. Bangunan Museum Tsunami merupakan bangunan yang mencerminkan aspirasi umum karena selain sebagai sebuah bangunan yang monumen, tetapi juga sebagai museum tsunami yang monumental, di mana desain bangunannya mengilustrasikan bencana alam dalam sebuah bangunan sekaligus mengekspresikan kejadian tsunami Aceh 26 Desember 2004 yang lalu. Selain itu, tampilan interiornya mengetengahkan sebuah tunnel of sorrow yang menggiring pengunjung ke suatu perenungan atas musibah dahsyat yang diderita warga Aceh, sekaligus kepasrahan dan pengakuan atas kekuatan dan kekuasaan Allah dalam mengatasi sesuatu. Jadi seperti yang ada gambar, jadi konsep desain bangunan yang dituangkan dalam bentuk gelombang tsunami. Selanjutnya yaitu jenis-jenis arsitektur postmodern. Yang pertama yaitu arsitektur postmodern strike revivalisme. Jadi pada aliran ini elemen-elemen pada gaya arsitektur neoklasik kembali dihidupkan lewat desain yang bersifat monumental dan pengaplikasian komposisi desain yang berirama dan juga simetris. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran strike revivalisme ini adalah Aldo Rossi, Montana Zuma, Ricardo Bofill, dan Mario Botta seperti yang ada di gambar. Jadi dalam hal ini Museum Aceh memiliki karakteristik dengan penjelasan tersebut adalah bagian interiornya bagian jelusi yang memiliki garis simetris, jarak yang begitu pasif dan berirama, dan untuk kemonumental bangunan ini untuk mengenang kejadian tsunami yang ada di Aceh pada tahun 2014 yang lalu dengan bentuk bangunan yang menyerupai gelombang air. Selanjutnya yaitu arsitektur postmodern neo-vernacularist. Gaya bangunan arsitektur ini mengawinkan elemen dalam arsitektur modern dengan elemen tradisional. Seperti yang ada di gambar, jadi Museum Tsunami ini mengambil konsep rumah Aceh di mana mengacu pada kearifan arsitektur masa lalu dalam merespon tantangan dan bencana alam. Selanjutnya yaitu arsitektur postmodern kontekstualis. Jadi gaya bangunan mengarah dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan. Artinya, desain harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tercipta bangunan yang selaras dengan lingkungannya. Nama lain urban
postmodern, metapodan, dan metaphysical. Jadi gaya bangunan arsitektur ini biasanya menarik, unik, dan filosofis. Gaya tersebut merupakan ungkapan metafora dan metafisika dari arsitek yang diungkapkan secara eksplisit dan implisit. Biasanya ada cerita filosofis di balik bangunan dalam aliran arsitektur postmodern yang satu ini. Minoru Takayama, Antonio Gaudi, dan Stanley Tigerman adalah tokoh arsitek dalam aliran arsitektur postmodern, metapodan, dan metafisika. Metafori dari bangunan ini yaitu dalam hal bentuk bangunan yang menyerupai kapal, dan juga dari tanpa atas bangunan ini menyerupai gelombang tsunami. Selain tinggi dari bangunan 19 hingga 23 meter sebagai pengingat kejadian tsunami pada masa itu memiliki ketinggian 19 hingga 23 meter. Kesimpulannya, Museum Tsunami Aceh merupakan salah satu bangunan arsitektur postmodern di mana ciri-ciri mengenai arsitektur postmodern yang disampaikan oleh Budi Sukada terpenuhi oleh Museum Tsunami. Selain itu, Museum Tsunami merupakan bangunan arsitektur postmodern di Indonesia yang diterapkan pada bangunan pabrik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.